Selamat pagi anak-anak kami. Apa kabar semua hari ini? Bapak berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat-sehat saja. Pagi hari ini, sebelum kita memulai materi, mari kita akan awali materi hari ini dengan berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kami sekalian, hari ini kita akan memulai pembelajaran, yaitu dari tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, dari pembelajaran 2. Adapun pembelajaran hari ini, yang pertama SBDP, dan yang kedua yaitu IPA. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengenal gambar 3 dimensi. Kedua, siswa dapat mengerti hubungan gaya terhadap gerak benda dan bentuk benda. Sekarang kita akan masuk dalam materi SBDP, yaitu gambar 3 dimensi. Nah, sebelum kita membahas, anak-anak harus mengerti dulu bahwa apa yang dimaksud dengan gambar. Nah, coba diperhatikan, gambar merupakan ungkapan perasaan seseorang dalam bentuk garis dan warna. Kemudian, ada beberapa jenis gambar, di antaranya gambar bentuk. Nah, bentuk di alam beraneka ragam, di antaranya berupa kotak. Coba perhatikan, ini adalah gambar kotak. Kedua, kemudian ada gambar bulat, dan ada juga bulat lonjong, dan yang ketiga adalah bentuk segitiga. Nah, semua gambar dari kotak, bulat lonjong, dan segitiga merupakan bentuk-bentuk di alam yang sering kita jumpai. Nah, kemudian bentuk-bentuk di alam tersebut merupakan bentuk 3 dimensi. Benda bentuk 3 dimensi mempunyai 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, bentuk 3 dimensi memiliki unsur kesan ruang, bentuk, dan volume. Gambar 3 dimensi atau biasa disingkat 3D merupakan gambar yang seolah-olah mempunyai unsur panjang, tinggi, dan lebar. Pada umumnya, jika kita menggambar di atas kertas, hasilnya disebut lukisan 2 dimensi. Kenapa disebut 2 dimensi? Karena hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Sekarang kita akan masuk dalam materi IPA, yaitu hubungan gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah merupakan gambar orang yang sedang membuat gerabah. Nah, perajin gerabah membuat berbagai macam gerabah dengan menggunakan bantu sederhana, yaitu tungku pemutar. Tungku diputar dengan bantuan kaki. Nah, mana tungkunya? Coba perhatikan gambar di samping. Yang merupakan tungkunya adalah yang bulat di bawah. Ya, itu adalah merupakan tungku pemutar dalam membuat gerabah. Nah,
Tungku diputar dengan bantuan kaki. Kaki mendorong tungku sehingga tungku berputar secara perlahan-lahan. Selanjutnya, tanah liat diletakkan di bagian tengah papan tungku. Tanah liat ditekan dengan kedua tangan sembari memutar tungku. Pembuatan gerabah tersebut dipengaruhi oleh adanya gaya terhadap gerak benda dan bentuk benda. Kemudian selain perajin atau pembuat gerabah, kita juga bisa melihat, coba perhatikan anak-anak, perhatikan gambar berikut ini adalah gambar katapel. Nah, selain gerabah, pengaruh gaya dapat dijumpai dalam berbagai peristiwa sehari-hari. Misalnya permainan katapel. Permainan katapel dilakukan dengan cara menarik karet, lalu melepaskan batu atau kelereng dapat digunakan sebagai peluru katapel. Pada permainan katapel, gaya yang berpengaruh adalah gaya pegas. Gaya pegas berasal dari karet katapel yang bersifat elastis. Saat karet dilepaskan, peluru katapel akan terlontar dan melesat ke sasaran. Dengan demikian, pada permainan katapel dipengaruhi gaya pegas dari katapel. Gaya pegas dapat menyebabkan peluru katapel menjadi bergerak dan mengalami yaitu perpindahan tempat. Selain katapel ada juga yaitu perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar menimba air atau orang yang sedang menimba air di sumur. Nah, alat yang digunakan dalam menimba air diantaranya ember, tali, dan katrol. Ember dimasukkan ke sumur lalu ditarik menggunakan tali dan katrol. Ember berisi air yang semula berada di dalam sumur akan bergerak ke atas setelah ditarik. Menarik alat timba merupakan bentuk pemberian gaya terhadap benda. Benda tersebut menyebabkan benda diam menjadi apa anak-anak? Yaitu menjadi bergerak. Nah, demikian untuk materi pembelajaran hari ini. Bapak berharap dari penjelasan yang Bapak sampaikan, anak-anak dapat mengerti dan dapat memahami. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak kami sekalian, demikian untuk pembelajaran hari ini. Pesan Bapa, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.